Pada pertengahan abad ke-18, korupsi di kalangan pejabat VOC mulai merajalela. Banyak pejabat yang lebih fokus memperkaya diri sendiri dan manajemen yang buruk menyebabkan keuntungan perusahaan menurun secara drastis. Sistem kerja paksa dan monopoli. VOC sering memaksakan kerja paksa kepada tempat dan menerapkan monopoli yang ketat terhadap komoditas utama seperti rempah-rempah. Hal ini menyebabkan penderitaan rakyat di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh VOC, terutama di Maluku. Pada tahun 1619, VOC mendirikan markas besar di Batavia, sekarang disebut Jakarta. Batavia menjadi pusat perdagangan dan administrasi VOC di Asia. Dari sini, VOC mengendalikan perdagangan rempah-rempah termasuk melalui jalur-jalur pelayaran penting di Nusantara dan Asia. Sebelum VOC dibentuk, para pedagang Belanda secara individu atau kelompok-kelompok kecil melakukan ekspedisi ke Asia untuk mencari rempah-rempah. Namun, persaingan antar pedagang Belanda sendiri melemahkan posisi mereka di pasar internasional. Pada abad ke-16, rempah-rempah dari Nusantara seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi barang dagangan bernilai tinggi di Eropa. Persaingan antar negara-negara Eropa, terutama Portugal, Spanyol, dan Inggris, membuat Belanda ingin merebut dominasi perdagangan di wilayah Asia. 4. Hak istimewa VOC. VOC diberi hak monopoli atas perdagangan di kawasan Asia Timur oleh pemerintah Belanda. Selain itu, VOC memiliki kekuasaan seperti negara kecil, termasuk hak untuk membentuk angkatan bersenjata, membangun banteng, dan mengadakan perjanjian dengan penguasaan lokal. Pada tahun 1602, untuk menghentikan persaingan internal dan meningkatkan daya bersaing, pemerintah Belanda menyatukan berbagai perusahaan dagang Belanda menjadi satu fungsi dagang yang dikenal sebagai Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Ini adalah menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia. Ekspansi wilayah. Selain Batavia, VOC mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai wilayah strategis seperti Maluku, Ceylon atau Sri Lanka, dan Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Dengan kekuatan armada lautannya, VOC berhasil menguasai jalur perdagangan dari timur hingga Eropa. Abad ke-17, VOC mencapai puncak kejayaannya. VOC tidak hanya berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah, tetapi juga memperluas portofolio perdagangan dengan komoditas seperti kopi, teh, gula, dan tekstil, menjadikannya salah satu perusahaan terkaya di dunia. Persaingan dan perang. Pada periode ini, VOC mulai kehilangan dominasi perdagangan. Inggris dan Prancis mulai menyaingi kuasaan VOC di Asia. Selain itu, VOC harus menanggung biaya besar dalam perang-perang yang terjadi di Eropa dan Asia, yang semakin memburuk kondisi keuangan dan perusahaan. 11. Kebangkrutan dan pembubaran 1799. Pada akhir abad ke-18, VOC menghadapi utang yang sangat besar. Kombinasi dari korupsi, biaya perang yang besar, dan penurunan permintaan rempah di Eropa menyebabkan VOC dinyatakan bangkrut. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan dan semua aset serta kewajiban VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pembubaran VOC menandai awal dari era kolonialisme Belanda di Nusantara. Pemerintah Belanda mengambil alih wilayah-wilayah bekas VOC dan membentuk struktur pemerintahan kolonial. Dampak ekonomi dan sosial dari monopoli VOC tetap dirasakan hingga masa kolonial Belanda dan memberikan dampak panjang pada sejarah Indonesia.